Nah, sabar yang benar itu adalah sabar ketika betul-betul dia menahan diri untuk tidak memberontak, menahan diri untuk tidak berkomentar sampai kepada kufur terhadap sesuatu yang sudah Allah berikan kepada diri. Yang ngeri itu kan sampai kufur. Ketika sabar bisa dikatakan sebagai fondasi, apakah sabar juga itu bisa sebagai pencegah untuk orang-orang berputus asa gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya Saruban Nagari yang dimuliakan Allah, pada malam hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu sabar adalah solusi agar hidup kita bahagia. Bicara sabar, kayaknya sehari-hari kita mendengar orang-orang mengatakan kalimat sabar yang ramai. Betul Kang Dani. Tiap kali ada kejadian, masalah dimanapun apapun, bilangnya sabar, sabar. Kata ini itu sering diucapkan, tapi kayaknya untuk dipraktikkan atau dijalankan sangat sulit yang ramai. Betul. Ya, jadi sahabat-sahabat saya Saruban Nagari, sifat sabar itu sebenarnya harus dimiliki oleh setiap orang ya. Apalagi di zaman sekarang, di generasi muda, kadang-kadang generasi di zaman sekarang itu orangnya tuh banyak yang gak sabaran dalam hal apapun ya. Contoh kecilnya dalam mengantri apapun di pom bensin, kadang-kadang tidak sabar. Padahal sabar itu jika diterapkan di kehidupan kita sehari-hari itu banyak sekali manfaatnya untuk kehidupan kita tuh. Seperti itu kan. Betul Rama. Jadi dalam Al-Quran juga, dalam surat Al-Baqarah ayat 153, padahal Allah di situ berfirman, wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Nanti akan dibahas oleh Kang Bana lebih dalam tentang sabar. Ada sabar apa saja dalam menghadapi apapun, nanti akan dibahas lebih dalam oleh Kang Bana. Kang Bana. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Nafa'at. Sahabat-sahabat Cahaya Saruban Nagari, untuk kita kembali mengkaji hal-hal yang sering kita alami, tentu dalam nuansa belajar. Kita sama-sama sedang belajar, kita sama-sama sedang mengukuhkan nilai-nilai kebenaran yang harus ada di dalam manusia. Maka ya, saya sekali lagi mengingatkan kepada kita semuanya bahwa ini adalah sebuah proses saja yang dialami, yang sedang dilakukan, tentu dalam rangka peningkatan daripada kualitas sisi kemanusiaan kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sabar. Sabar itu kalau misalkan secara bahasa itu maknanya ya sabar. Karena sabar sudah menjadi bahasa Indonesia yang sudah bisa dipahami. Atau persamaan kata yang lainnya itu bisa dengan bahasa tabah. Jadi tabah juga. Tetapi di dalam kesabaran ini ada unsur-unsur kita untuk bisa menahan diri. Jadi
menahan diri dari segala sesuatu yang tekanan-tekanan yang terjadi di dalam diri kita itu. Nah, di dalam kehidupan ini tentu kita banyak sekali mengalami fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan kita itu, dari semua unsur ya, dari mulai pendidikan, dari mulai ekonomi, dari mulai sosial, apapun lah itu bentuknya. Nah, ini menjadi hal yang tidak bisa kita elakkan. Artinya kita harus menghadapi itu semuanya. Nah, ketika menghadapi itu semua, maka ada ranah di mana kita harus memahami ilmu yang bisa kemudian membawahi itu semuanya. Jadi ketika kita misalkan mengaktualisasikan diri kita, harus ada kesabaran yang harus kita lakukan di dalam hati kita. Karena sabar ini menjadi sebuah pondasi seseorang bisa sukses atau tidak sukses, akan menjadi hal yang harus ada di dalam diri ini, sehingga dalam segala hal itu ya pondasi kitanya ya sabar. Makanya sabar ini itu banyak sekali macam atau banyak sekali wajah, banyak sekali warna. Ada yang disebut dengan as-sabru 'alal musibah, sabar terhadap musibah, sabar terhadap ujian, sabar terhadap cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang yang namanya manusia itu ya penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Tapi yang harus kita pahami ketika menghadapi ujian atau cobaan itu, ya kita harus paham betul bahwa itu adalah minallah dulu. Ujian yang datang kepada kita itu ya dari Allah. Artinya memang kita diberikan soal. Ketika diberikan soal itu harus dijawab. Nah, jawaban kita itu yang nanti akan menjadi penilaian dari Allah. Apakah jawabannya itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan Allah atau belum. Ketika sudah sesuai, berarti ujian itu lulus sendiri. Ketika lulus, maka ada peningkatan makom atau peningkatan spiritual di dalam jiwa seseorang. Nah, yang paling sering orang begitu dahsyat menerimanya itu ya dalam rangka menghadapi ujian-ujian. Ada cobaan-cobaan hidup gitu kan. Ada orang punya keinginan yang mendebur jadi orang yang sukses dalam urusan materi, tetapi secara kenyataan tidak terwujud. Nah, ini ya, bagaimana untuk menyikapi hal yang semacam itu? Yang jelas dalam menghadapi musibah ini, setelah tadi kita memahami bahwa itu adalah minallah dari Allah, maka kita juga harus mempunyai pemahaman bahwa ketika Allah memberikan ujian atau musibah itu, dia sesuai dengan kemampuan orang tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi sesuai dengan kemampuan orang itu. Artinya nggak mungkin sekali ketika misalkan Allah memberikan cobaan, memberikan ujian kepada seseorang, tapi orang itu nggak mampu. Maka yakini bahwa ketika menghadapi persoalan, ya kita mampu di situ. Buktinya apa? Buktinya dikasih. Kalau misalkan kita tidak mampu, nggak mungkin Allah kasih cobaan yang seperti itu. Jadi ada batasan-batasan yang harus kita pahami di sana, bahwa Allah memang menghendaki sesuatu ketika kita diberikan cobaan atau ujian. Maka yang menghadapinya dengan sabar. Cuman problemnya sabar itu kadang-kadang ketika sudah mentok itu ya mau gimana lagi? Saya sudah ini, sudah itu, sudah melakukan ini dan itu, tapi akhirnya ya ternyata kenyataannya begini. Ya sudahlah, saya sabar saja. Nah, apakah sabar yang semacam ini yang kemudian dikehendaki atau bukan? Jangan-jangan itu sabar
tetapi karena memang ya kepepet gitu. Sabar dalam rangka kepepet lah kira-kira begitu. Nah, sabar yang benar itu adalah sabar ketika betul-betul dia menahan diri untuk tidak memberontak, menahan diri untuk tidak berkomentar sampai kepada kufur terhadap sesuatu yang sudah Allah berikan kepada diri. Yang ngeri itu kan sampai kufur. Orang menerima ujian dari Allah saking merasa tidak kuatnya. Jadi merasanya tidak kuat padahal kuat. Dia sampai kufur. Jadi akhirnya menyalahkan Tuhan, menyalahkan Allah. Allah itu kurang adil, tidak berpihak kepada kita. Padahal ketika memberikan ujian itu ya sedang berpihak. Dikiranya yang namanya berpihak itu ketika Allah memberikan kenikmatan saja. Dikiranya itu Allah sedang berpihak kepada kita. Padahal dalam kondisi apapun ya Allah sedang berpihak kepada kita. Makanya di dalam Al-Quran seperti yang tadi disampaikan di awal itu, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah kamu pertolongan kepada Allah. Jadi Allah memanggil itu kepada orang yang beriman, sudah iman kepada Allah dalam rangka untuk menjaga keimanannya itu, maka Allah menyampaikan mintalah tolong kepadaku. Dan ternyata ketika meminta tolong itu ada syarat-syarat yang nanti kemudian Allah akan memberikan jawaban. Apa itu? Bisabri, dengan sabar, wassalah, dan sholat. Nah, sabar dengan sholat ini kan ada kaitan erat berarti. Sabar kondisi di mana kemudian kita betul-betul tabah dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. As-shalah itu adalah bentuk mi'rajul mukmin. Mi'rajnya orang mukmin yang sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengungkapkan berbagai macam problematika yang ada. Dia berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sabar dan sholat tadi. Dan yang lebih keren lagi ya, innallaha ma'as-sabirin. Sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ternyata ketika kita bersabar, Allah membersamai dalam konteks Allah begitu dekat sekali gitu. Kalau secara hakikat ya Allah tidak pernah pergi, tidak pernah kemana-mana gitu kan, selalu membersamai. Tetapi dalam positioning orang yang sabar, Allah tegas mengatakan sungguh Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Itu artinya mutlak. Ketika kita betul-betul punya keiktikadaan di dalam hati kita ini sabar, ya, pada waktu itu juga Allah sedang bersama, merasakan kebersamaan dengan Allah. Nah, maka punya kesabaran itu adalah bagaimana kemudian menerima dan dia merasakan betul kebersamaan dengan Allah. Jadi bukan hanya kemudian sudah tidak ada jalan keluar, sudah mentok, ya sudahlah saya pasrah, saya sabar saja. Dia ketika itu merasa bersama dengan Allah atau kita. Kalau dalam kondisi sabar kemudian merasa bersama dengan Allah, bahwa Allah yang memberikan, Allah nanti suatu saat yang nanti akan memberikan jalan keluarnya dan seterusnya, dia merasa bersama dengan Allah atau kita. Punya keyakinan yang begitu luar biasa juga kepada Allahnya gitu. Makanya di dalam satu ayat memang manusia itu ya syarat dengan ujian dari Allah. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyyiris sabirin. Lagi-lagi sabar disebut di sini. Nah, ayat Al-Quran banyak sekali dalam urusan sabar ini. Karena memang kenapa banyak dari manusia itu tidak sabar. Dalam ayat tadi Allah menegaskan, dan sungguh kami akan memberikan ujian kepada kamu semua. Ini sifatnya umum ya, artinya semua orang itu pasti akan diuji. Jadi kalau misalkan tidak pengen diuji, jangan jadi orang pengen santai-santai dengan tidak ada ujian, jangan jadi orang lagi.
Nah, karena mutlak Allah akan memberikan ujian. Apa kata Allah? Allah akan memberikan ujian bisyai'in, dengan sesuatu, minal khaufi, dari rasa ketakutan. Manusia itu kan ketika dalam kondisi tertentu dia merasa takut. Apa saja itu, kondisi apa saja ada ketakutan muncul. Kemudian diuji dengan wal ju', rasa lapar, wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat. Kemudian juga dicoba dengan kekurangan harta, kekurangan diri, kekurangan buah-buahan, itu dicoba. Artinya ya pasti itu terjadi pada setiap orang. Ya, kita bisalah melihat banyak sekali kisah-kisah orang yang sukses. Kalau misalkan dilihat dari latar belakangnya, ya dia sudah sangat sabar betul gitu. Wa basyir sabirin, Allah perintah kepada Nabi, wahai Nabi, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bisa bersabar. Ternyata di dalam ayat yang lain, innamal yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya untuk orang-orang yang bersabar Allah akan memberikan pahalanya, sudah mempersiapkan pahalanya yang bighairi hisab, dengan tanpa hitungan. Artinya sangat banyak sekali. Nah ini kan ketika kita bersabar itu Allah sudah menyiapkan juga pahala bagi orang yang sabar. Nah ini masih konteksnya adalah as-sabru 'alal musibah, sabar ketika menghadapi musibah. Ada juga as-sabru 'alan ni'am, sabar ketika mendapatkan kenikmatan. Orang kan kadang-kadang euforia dengan kenikmatan yang telah didapat ya. Tadinya susah sekali, kemudian tiba-tiba mendapatkan positioning yang bagus, rezekinya tak bertambah, gajinya tambah banyak. Sabarnya dia dengan kenikmatan yang Allah berikan. Orang yang tadinya belum punya istri, dikasih istri sama Allah, euforia tidak gitu. Euforia. Itu kan nikmat. Euforia tidak. Nah artinya musibah dan kenikmatan itu ya sama-sama untuk disabari. Karena untuk disabari ya sama-sama ujian juga. Artinya diberikan kenikmatan yang gemeruduk banyak sekali, harus siap dia. Kalau nggak siap ya bahaya juga kan gitu. Orang yang tidak siap dengan rezeki yang berlimpah banyak sekali, dia tidak bisa bersabar, dia bisa kacau, bisa melupakan itu dari mana, bisa melupakan posisi dia dengan Tuhannya. Dia juga bisa melupakan bahwa itu ada peran Tuhan yang menggerakkan itu semuanya. Itu kan kufur juga ketika sudah meniadakan itu semua. Nah, ini bahaya. Maka kondisi-kondisi yang semacam ini harus bisa dipahami. Ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi nikmat, ya harus sabar juga. Gitu. Artinya kita harus bisa menahan diri, kita harus betul-betul bisa menahan diri dari gejolak-gejolak yang ada di dalam batinnya kita ini. Mungkin rasanya beda ya, rasa gejolaknya beda. Ketika diberikan musibah atau ujian, rasanya dengan mendapatkan kenikmatan, gejolaknya beda. Kalau yang ini membuat sedih, kalau yang ini membuat bahagia. Dan antara kesedihan dan kebahagiaan itu loh kemudian harus merasa sama saja itu gimana? Kok bisa harus merasa sama ya? Kenapa? Karena ya sama-sama ujian, sama-sama dari Allah, sama-sama harus direspon gitu kan. Ya, harus sabar juga di situ. Nah, gitu. Ada lagi as-sabru 'ala tha'ah, sabar ketika menghadapi perintah-perintah Allah. Kita kan diwajibkan oleh Allah itu untuk taat Allah dengan berbagai macam perintah-perintahnya kepada manusia itu banyak sekali. Gak sabar, gak bisa. Allah perintahkan puasa, kita gak sabar, gak puasa. Lebih mengikuti nafsu. Lapar ngapain? Kita berlapar-lapar ini maksudnya apa? Ya, akhirnya gak puasa. Begitu juga dengan perintah-perintah yang lain.
perintah yang lain apa? Ya sholat, ya zakat, ya haji, semua kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan harus dengan kesabaran. Jadi nafsu ini betul-betul kita harus tata, menghadapi segala sesuatu ini harus ditata. Kalau misalkan kita tidak sabar dengan ketaatan, orang sholat ini 5 waktu kan gitu. Nggak sabar, itu nggak sholat. Dia tidak sabar. Dan ketika dia tidak sabar, maka Allah akan cemburu terhadap orang tersebut. Kenapa Allah cemburu? Karena orang ini kenapa lebih memilih nafsunya? Kenapa orang ini lebih memilih setan ketimbang Allah? Ketika dibandingkan ini kan tidak sebanding sama sekali. Kenapa kok dipilihnya adalah bukan kepada Allah, tapi kepada hawa nafsunya, kepada setannya? Nah, pertanyaannya berarti kita ini sedang menuhankan siapa? Ketika tidak ada ketaatan, tidak sabar untuk melakukan ketaatan itu. Itu menuhankan siapa? Jangan-jangan menuhankan hawa nafsu, jangan menuhankan setan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini ketaatan juga butuh kesabaran. Dan yang keempat, sabru alal maksiyat, sabar ketika menghadapi maksiat. Sama lah, taatan juga mendapat pahala, menghadapi maksiat kemudian ketika kita tidak melakukannya, ya mendapatkan pahala juga. Dan ini sama beratnya. Kadang orang-orang tertentu ya lebih susah untuk menghadapi maksiat. Nah, maksiat itu kan banyak jenisnya. Ada maksiat zuhir, ada maksiat batin. Ini sama-sama fondasinya harus dengan sabar. Maksiat yang tampak dan maksiat yang tidak tampak. Kalau yang tampak mungkin ada perasaan malu, akhirnya dia tidak melakukan kemaksiatan yang itu. Atau misalkan takut ketahuan orang, malu. Tapi kalau yang batiniah ini, orang ini kadang-kadang malah nggak sadar bahwa sebetulnya dia sedang bermaksiat batiniahnya. Ketakutan dalam urusan kita makan besok pakai apa ya itu kan sudah termasuk maksiat. Maksiat secara zahir itu banyak, maksiat mata, maksiat telinga, maksiat mulut, maksiat tangan, kaki, perut, itu banyak sekali. Ya itu harus dengan kesabaran. Maka ya betul-betul harus kita ini berjuang terhadap segala sesuatu itu. Jadi itu garis besarnya begitu. Ya, kalau berbicaranya tentang sabar secara detail, apalagi semua yang ada di dalam Al-Quran itu dijelaskan semua, wah panjang banget itu. Karena ya di dalam surat Al-Asr ada watawasau bil haqqi watawasau bis sabr, saling mewasiat dalam urusan kebenaran, saling mewasiat dalam urusan kesabaran, gitu kan. Banyak lah. Begitu Kang Dani dan Kang Rama. Jadi artinya ketika sabar bisa dikatakan sebagai fondasi, apakah sabar juga itu bisa sebagai pencegah untuk orang-orang berputus asa gitu? Iya, ya karena ada bahasa sabar dalam bahasa yang lain itu kan menahan diri. Apa sih menahan diri itu? Ya tadi, menahan diri agar tidak terjerumus ke dalam sesuatu yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Jadi kalau kita tidak menahan diri, ibaratnya kita akan masuk ke dalam jurang ketidaksabaran. Ketika kita tidak sabar, masuk ke jurang. Ketika masuk ke jurang itu kan bencana sesungguhnya. Orang tidak sabar terhadap ketaatannya, akhirnya tidak taat, itu kan bencana. Orang tidak sabar dengan kemaksiatannya, kemudian akhirnya maksiat, itu kan bencana. Jadi bagaimana kemudian memposisikan diri kita agar bisa menahan diri. Tentu menahan diri ini ada kaitannya juga dengan nafsu yang dimiliki oleh kita. Sehingga
bagaimana kemudian gejolak-gejolak ini muncul sehingga bisa teredam kembali. Sebenarnya dalam gejolak-gejolak yang seperti itu sebetulnya karena memang dia belum bisa berdamai dengan dirinya. Kenapa belum bisa berdamai dengan dirinya? Karena dia belum memahami daripada semua ini adalah merupakan manifestasi Tuhan. Jadi manifestasi Tuhan itu yang menggerakkan, yang mendiamkan, yang mendorong, yang melakukan di balik itu semua. Tapi kalau yang tampak itu adalah halnya Allah, bahwa Allah yang menggerakkan itu semuanya, dia betul-betul akan berdamai. Jadi kenalkan terlebih dahulu nafsumu itu dengan Tuhan, sehingga Anda bisa menahan diri tadi. Kalau belum bisa mengenal Allah, dalam tanda kutip melihat bahwa segala sesuatu adalah af'alullah, maka ya dia sampai kapan itu gak bisa berdamai. Dan ketika masih belum bisa berdamai, dia terus saja terjerumus lagi, terpental lagi, masuk ke dalam jurang yang sama. Itu kan sangat tidak diinginkan. Dan kebanyakan ya di antara kita semuanya mungkin itu seringkali masuk ke dalam jurang yang sama, melakukan kesalahan yang sama, melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip tidak diridhoi oleh Tuhan. Sama juga modelnya begitu terus ini. Kenapa? Karena belum ada kesabaran. Dulu begini kan, hari ini ya sekarang itu kita banyak dipertontonkan film-film dengan yang tidak logis lah. Saya pikir itu bukan konteksnya sabar ya, cuma dalam film yang dipertontonkan terus menerus setiap hari oleh masyarakat. Jadi gimana nih kita caranya agar tidak terjebak bahwasanya antara sabar dan lemah kan. Jadi yang dipertontonkan di televisi itu saya rasa udah bukan sabar lagi, tapi itu konteksnya udah lemah. Tapi di film tersebut itu bilangnya sabar. Jadi biar kita tidak terjebak bahwasanya kita itu sebenarnya bukan mempraktekkan sabar atau bukan sedang menjalankan sabar, kita itu lemah gitu. Bagaimana tuh? Makanya dalam hal yang seperti itu kita harus paham dulu sabar itu letaknya di mana. Ya, letaknya di mana? Sabar itu kan letaknya hati. Hati ini kan pengennya bersama dengan Allah. Maka sabar ini membersamai Allah, Allah membersamai kita, gitu kan? Nah, maka parameternya akhirnya ada kejelasan. Kejelasannya gimana? Kejelasannya begini. Ketika orang dia tidak mau melakukan apapun dalam kondisi tertentu, padahal misalnya dia bisa menggunakan logikanya untuk bisa berinovasi, berkreasi, mengubah dirinya dari kondisi yang terpuruk misalkan untuk bangkit. Secara logika bisa, tapi dia tidak melakukan itu. Nah, ini bisa jadi hal yang semacam ini namanya terjebak kepada kesabaran tapi dalam ranah nafsu. Jadi bukan sabar sesungguhnya, tapi yang bersabar itu sesungguhnya adalah yaitu nafsu, selera nafsu lah, selera nafsu. Ya mau gimana lagi, orang saya ini padahal belum maksimal, aslinya belum maksimal. Jangan-jangan karena ini kan lalu kemudian orang tidak melakukan. Nah, artinya ranah sabar adalah ranah hati, ranah di mana kemudian kita harus bisa mengkomunikasikan logika kita dengan permasalahan tadi, sehingga kemudian bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada dan terus mencari solusi, mencari permasalahan itu kemudian diselesaikan. Ya, nah logika silakan saja, tapi hatimu tetap harus sabar, gitu. Artinya ketika dia melakukan manuver yang seperti apapun itu manuvernya, sampai jungkir balik, pontang-panting apa segala macam, hatinya tetap tenang.
Orang sabar itu hatinya tetap tenang. Jadi menjaga ketenangan batiniah dalam bentuk sabar itu, nah itu letaknya di situ. Sehingga tadi dia tidak terjebak gitu kan. Namanya sabar atau yang sabar dengan nafsu. Ini kategorinya yang mana? Ya kita bisa melihat diri kita sebetulnya dengan muhasabah, introspeksi. Jangan-jangan kita aja yang kuper misalkan, tidak mau mencari ke orang-orang, tidak mau bergaul dengan orang. Bahkan dengan bergaul misalnya itu banyak solusi-solusi. Dia tidak bisa memberikan solusi yang langsung spontan, tetapi dengan obrolan itu misalkan ada jalan keluar, akhirnya terpecahkan dari obrolan itu, ya bisa saja. Maka setiap permasalahan yang muncul yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah sudah mempersiapkan juga jawabannya. Cuman ketika Allah memberikan pertanyaan tadi dan akan memberikan jawabannya, kamunya di mana? Jangan-jangan tidak mencari. Nah, mencari itu dari siapa? Ya seringkali muncul dari orang, dari saudara, dari guru, dari teman, dari tetangga, dari siapa saja lah. Nah itu kan ranah dimana kemudian logika bagaimana mengkompromikan kondisi yang sedang kita hadapi. Nah ini kan berbicara tentang posisi sabar itu sendiri tadi. Posisi sabar yang sebenarnya, apakah ketika kita ingin melakukan sesuatu atau menginginkan sesuatu, kita tuh harus sabar dulu, apakah kita usaha dulu semaksimal mungkin baru kita bersabar